Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial Flutter kali ini, saya akan menjelaskan tentang widget teks. Jadi di video tutorial sebelumnya, yang pertama, saya menjelaskan bagaimana membuat sebuah project pertama kita dalam menggunakan Flutter. Jadi kurang lebih seperti ini. Tampilan untuk hasil untuk video tutorial yang pertama. Topik tentang Flutter. Jadi di video tutorial saya yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang widget teks. Jadi, eee, widget teks itu sering sekali kita gunakan ya. Jadi karena itu dia merupakan fungsi widget yang sangat fundamental ya, sangat penting sekali. Jadi kita bisa menampilkan informasi di situ berupa teks ya, bisa berupa tulisan nanti. Jadi setiap aplikasi berbasis mobile pasti tidak lepas dari teks ya. Nah, di Flutter itu dia terdiri dari kumpulan-kumpulan widgets ya. Jadi ada banyak sekali nanti widget ke depan saya akan jelaskan, eee, baik nanti container, kolom, row, dan sebagainya ya. Nah, di video tutorial yang kali ini saya akan menjelaskan tentang widget teks. Oke, kita langsung saja. Sebetulnya di video tutorial pertama kita sih sudah melihat seperti apa widget teks tersebut ya. Contohnya seperti ini, My First Flutter Project. Ini adalah widget teks ya, untuk menampilkan tulisan ini. Tapi kita explore lebih dalam lagi, ada properties apa saja sih di dalam widget teks tersebut ya. Eee, Properties misalnya bagaimana kita memberi warna, menebalkan, dan sebagainya. Kita coba lihat saja ya. Oke. Nah, jadi ini project kita yang pertama di video tutorial yang pertama saya tentang Flutter. Jadi saya akan menjelaskan banyak sekali ke depannya tentang widget ya. Nah, untuk itu nanti saya dokumentasikan saja ya. Jadi saya buatkan sebuah folder di sini, nama foldernya widgets ya, oke. Nah, seperti ini ya. Jadi yang ini ya saya delete saja ya. Jadi yang pertama saya menjelaskan Skyfall ya. Ini adalah eee, kerangka kerangka project yang default ya saat kita membuat, pertama kali Laravel. Jadi ada scaffold, dia ada app bar ya, ada title, ada body ya. Ini sudah pernah saya jelaskan di, video tutorial saya yang pertama tentang, membuat project ya. Jadi saya hapus, oke. Nah, nanti di sini saya akan memanggil, kelas ya, kelas yang berisikan tentang teks ya intinya ya. Jadi saya pisahkan saja kelasnya, saya letakkan kelas teksnya ada di widgets ya. Oke, new ya, saya buat sebuah file, nama filenya, eee, teks ya, seperti ini ya. Nah, di sini saya buatkan, kelas ya, nama kelasnya itu adalah teks, widgets ya, extend ya, eee, stateless ya, stateless widget. Oke, Cavertina kita ganti ya menjadi material ya, karena Cavertina ini paket yang digunakan untuk membangun berbasis, iOS ya, untuk untuk Apple ya. Sedangkan kita berbasis Android kita pakai material ya, untuk paketnya. Oke, jadi di sini ada build. Oke, nah di sini nanti kita akan buat return ya. Ya, saya akan buat center di sini. Nah, center ini juga sebuah widget ya. Tapi nanti akan saya jelaskan terpisah tentang widget center ini ya. Oke, jadi nah ini widget teks. Misal saya ambil tulisan dari internet ya. Biasanya kita kan ambil tulisan dari Lorem Ipsum ya. Oke, kita ambil saja itu Lorem Ipsum. Oke, kita tunggu nih, kenapa dia? Hmm, mhm.
Waduh, ini memang sangat berat sekali ya saat kita bekerja dengan Android Studio ya. Kita tunggu. Oke, Lorem Ipsum. Oke, ipsum.com. Saya ambil teks yang mana ya? Yang ini saja mungkin ya. Nih. Yang sedikit aja nih, yang mana nih? Mungkin hanya sampai di sini saja ya. Nih. Gak usah semuanya ya. Oke, saya letakkan di sini ya, di teks. Nih. Oke, kita lihat ya. Di sini kan ada tanda kutip ya. Satu. Nanti di sini kita ketemu tanda kutip lagi ya, done. Kita kasih tanda ini ya. Oke. Jadi tanda slash itu mengabaikan tanda kutip tersebut. Jadi dia dianggap sebagai bagian dari sebuah teks ya. Karena kan teks itu diampit dengan tanda kutip single ya. Jadi untuk mengabaikannya kita kasih slash tadi ya. Nah, ini kita tutup ya. Kita tutup semikolon, kita coba jalankan ya. Ini ada tulisan error nih. Kita coba ya. Oh sorry, ini belum kita panggil dia ya. Jadi yang kelas widget text ini kita panggil di main ya. Karena kalau Flutter itu ya yang pertama kali dieksekusi adalah prosedur main ini ya, prosedur main ini. Jadi dia akan mengeksekusi prosedur main, lalu akan memanggil yang namanya kelas myF ini ya. Di dalam myF ini ada home. Nah, home ini adalah widget yang pertama kali akan dijalankan ya. Jadi widget yang akan pertama kali dijalankan itu nanti diletakkan di home ya, bisa apa saja, nanti bisa teks, bisa container, nanti ya bisa apa. Di sini saya akan memanggil ini ya, kelas teks ini ya. Kelas teks ini mana dia akan mengembalikan widget center ini ya, sehingga di sini saya mesti mereferensi posisi teks ini ya. Posisi teks ini kan ada di dalam folder widgets ya. Seperti ini, import with the widgets text ya. Nah, di sini saya panggil text widget karena kan nama kelasnya, jadi saya kasih nama text widget ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini. Ya, jadi ini tulisan ya yang kita ambil di kelas text widget ya. Ya, karena ini tidak ada scaffold-nya. Ya, scaffold itu saya jelaskan di tutorial pertama kali saya. Tutorial pertama kali saya tentang Flutter. Jadi, scaffold itu membentuk kerangka, nanti di dalamnya ada header, ada body ya. Kalau tidak ada scaffold-nya ya dia langsung saja menampilkan tulisan ya. Seperti ini. There are many variations of passage of Lorem Ipsum. Oke, sekarang kita letakkan teks ini di dalam sebuah scaffold ya. Oke, seperti ini jadi. Nah, ini scaffold ya. Yang pertama adalah app bar ya. Kita kasih title, misalnya. Nah, ini teks juga ya. Jadi untuk membuat title ini kita menggunakan widget teks juga ya. Mengenal widget text. Oke, itu judulnya ya. Lalu di dalamnya adalah body ya. Nah, ini isinya ya. Jadi kita isi saja dia yang tadi nih. Saya copy dari sini ya, saya center. Saya ambil ini.
Oke, ini kita coba rapikan. Oke, jadi kalau kita lihat, kita refresh ya. Kita coba lihat. Oke, ini reload, hot reload. Bisa nggak kita hot reload? Apakah, nah ini dia sudah berubah hot reload. Jadi app bar ada title. Jadi semuanya ini adalah app bar ya, app bar. Ya, nanti ada title-nya nanti ada tulisan ya, mengenal widget text ya. Nah, ini body. Ya, di sini body. Karena kita pakai center, jadi dia diletakkan di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba. Ya, kita coba properties apa saja yang ada di sebuah widget text ya. Jadi kita sudah mencoba untuk menampilkan teksnya tadi di sini ya. Sekarang kita coba lihat apa saja yang ada di dalam teks widget text and properties. Yang pertama saya akan mengenalkan tentang text align ya. Ya, mungkin text align ini tidak asing lagi ya, sesuai dengan namanya sih text. Biasanya kita jumpakan di Word ya, istilah text align ini ya. Ada yang istilahnya center nantinya ya. Ada istilahnya right. Nah, di teksnya juga nanti ada di widget text ini ya. Jadi cara nulisinnya text align. Nah, seperti ini ya. Jadi yang tulisan tadi ini harus kita komakan ya. Di sini nanti kita buat text align. Misalnya text align ini nanti diletakkan di dalam widget text ya, di dalam widget text. Jadi saya akan menjelaskan tentang text align pertama left. Nah, kalau defaultnya sih sudah left ya. Jadi tulisan kita ini sudah berada di posisi kiri ya. Jadi itu defaultnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja tulis text align left. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya memang defaultnya dia left, jadi kita tidak melihat sebuah perubahan ya. Nah, selain left nanti kita bisa buat right, kanan. Coba kita hot reload, kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi teks yang tadi dia berada di rata kanan ya. Ada juga nanti kalau mau dibuat rata tengah ya, center ya. Oke. Center, kita coba lihat lagi hasilnya, jadi rata tengah seperti ini. Nah, di sini ada start ya, ada start. Nah, seperti ini ya. Jadi sebetulnya apa yang membedakan lab sama start ya? Sebetulnya ya dia itu sebelah kiri dan ke atas ya. Start itu karena dia ada di center, jadi dia mengikuti center teksnya. Jadi center ini kan meletakkan apa ya? Meletakkan tulisan ya, tulisan itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Jadi apa yang di dalamnya nanti mengikuti. Jadi kalau kita lihat antara start sama lab itu nggak ada bedanya. Sebetulnya sih yang membedakannya antara lab sama start itu adalah kalau lab itu ya dia rata kiri saja, tapi kalau start itu rata kiri dan nanti dia ke atas ya, seperti itu ya. Nanti dia ke atas. Nah, cuman karena ini pengaruh center tadi, kita tidak ngelihat dia ke atas ya. Nah, nanti ada widget lain yang bisa mengubah tersebut ya, misalnya kayak container, column ya, seperti itu yang akan saya jelaskan di tutorial yang akan datang ya. Oke. Nah, lalu ada end ya. Kalau end ini ya seperti ini. Dia akan ke sebelah kanan dan ke bawah sebetulnya ya. Kanan dan ke bawah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena ini pengaruh center yang meletakkan tulisannya itu yang meletakkan objek itu di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah screen. Jadi kita hanya bisa melihat pengaruh right-nya saja, tapi pengaruh ke bottom-nya, ke bawahnya tidak ya. Oke, tapi nanti saya akan combine teks ini dengan widget lain ya ke depan ya, di tutorial yang akan datang ya, sehingga kita bisa lihat apa sih nanti bisa kita lihat beda yang sangat jelas antara text align right sama text align end ya, seperti itu. Begitu juga dengan text align left sama text align start ya. Oke, ada yang justify
Kalau yang justify itu rata kiri kanan ya. Jadi tulisan akan di rata kiri dan kanan seperti ini. Nah, jadi itulah tentang test line. Test line itu ya tadi sudah saya jelaskan tentang left, right, center, start, and justify ya. Oke, nanti bisa dicoba sesuai dengan keinginan ya. Di sini saya coba aja yang pakai center. Nah, seperti ini. Oke, dia langsung berubah ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang kedua, tentang overflow ya. Jadi kalau seandainya tulisannya itu banyak ya, kita coba tambah tulisannya. Oke, ya nih, saya tambah satu paragraf lagi ya. Ini saya titik, saya copy paste. Oke, saya coba ke bawah saja ya. Kita bisa melihatnya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada tanda kutip ya, isn't kita kasih. Nah, ini biar diabaikan ya. Oke. Oke. Nah, kita coba refresh ya, hot reload ya. Oke, nah saya akan menjelaskan tentang text overflow atau overflow. Jadi, overflow itu fungsinya kita bisa memotong tulisan yang panjang seperti ini ya. Jadi kita bisa memotongnya misalnya dalam 3 baris saja atau 2 baris saja ya. Jadi kalau ada tulisan panjang bisa kita potong. Nah, oke, gimana penerapannya ya? Jadi overflow ya. Jadi di sini ada text overflow. Jadi text overflow ini nanti ada 3 varian ya, 3 varian. 3 pilihan ya, 3 jenis ya. Ada yang pertama elipsis, kita coba yang elipsis ya. Oke, jadi bagaimana hasilnya? Nah, seperti ini ya. Jadi di ujungnya nanti ada titik-titik 3 ya kalau elipsis ini ya. Ini ya secara default dia akan dipotong dalam satu baris ya. Tapi sih bisa kita setting seandainya kita mau memotongnya di dalam 2 baris atau 3 baris. Jadi overflow ini bisa kita combine dengan yang namanya max line ya. Maksimum baris ya. Jadi misalnya max line-nya saya ambil 3. Nah, seperti ini. Nah, nih, jadi dia akan memotong 3 baris dan di ujungnya nanti ada titik-titik. Nah, ini elipsis ya. Elipsis. Nah, sebetulnya kan tulisannya tadi lebih dari 3 baris ya. Jadi kalau kita buat komen terlebih dahulu, tadi kita ngelihat ya dia lebih dari 3 baris, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi bisa kita potong menjadi 3 baris dan di ujungnya itu kalau kita pakai text overflow nanti ada tanda titik-titik 3. Itu menandakan ada terusannya ya. Nah, selain elipsis nanti kita bisa pakai fade ya, fade. Ya sesuai dengan namanya dia mengabur di ujungnya ya. Di baris akhirnya nih. Jadi kita lihat ada kesan 3 baris ini di baris yang ketiga nanti teksnya itu semakin kabur ke bawahnya ya, fade ya seperti itu. Itu kalau kita pakai fade. Nah, kalau kita tidak mau ada efek apapun ya, itu bisa kita pakai cliff. Nah, seperti ini. Iya, cliff. Nah, seperti ini, dia tidak ada efek apapun. Jadi kalau elipsis tadi dia di ujungnya ada tanda titik 3 ya. Kalau yang fade ya akan membuat kabur di baris yang akhir di baris ketiga. Kalau dia cliff tidak ada efek apapun ya. Seperti itu ya. Jadi kita coba pakai elipsis saja ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 varian untuk bagaimana kita memotong teks yang panjang ya. Seperti itu ya. Oke, sebetulnya dia ke bawah, teks ini ke bawah, menggulung ke bawah itu karena secara default soft wrap-nya itu dibuat true ya. Soft wrap-nya kita bisa kalau saat jadi menggulung ya.
dia ada properti soft wrap-nya. Kalau kita buat true, ya defaultnya memang sudah true nilainya, jadi nggak usah perlu kita tambahkan sebetulnya, dia sudah menggulung ke bawah. Kalau kita buat dia false, nanti dia tidak menggulung ke bawah. Ya, seperti ini. Dia bisa kita lihat. Nah, oke, ini saya matikan dulu ya. Nah, nih. Kita coba lihat. Nah, nih. Seperti ini. Ya. Jadi, dia akan terus ya seperti itu. Dia tidak akan menggulung ke bawah. Karena soft wrap-nya kita buat false. Ya. Secara default sih Flutter soft wrap-nya itu true ya. Jadi dia bisa menggulung ke bawah yang untuk tes yang tulisan panjang. Jadi tanpa ini kita tambahkan, dia sudah menggulung ke bawah ya. Oke, seperti ini. Nah, nih ya. Jadi dia tidak dibuat dalam satu baris ya, tapi multi lines ya. Oke. Nah, kalau ini ada ya, software-nya bisa dibuang ya. Bisa dibuang. Jadi bisa kita matikan saja ya. Karena tidak ada pengaruhnya ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini 3 ya. Max line 3 baris. Oke, kita coba lihat apa lagi. Nah, di sini kita akan coba buat style ya. Kita akan warnain teksnya ya. Jadi kita coba ya. Style ya. Text style. Nah, seperti ini. Di dalam text style ini nanti ada banyak. Misalnya kita mau menebalkan tulisan pakai font width ya. Font width kita buat bold. Nah, seperti ini. Jadi tulisannya adalah tebal ya. Kita mau dia miring ya. Nah, kita komen lagi. Font style ya. Font style ya. Kita buat dia ada 2 ya, font style, ada italic, ada normal ya. Jadi kita buat italic, dia miring. Nah, tebal dan miring ya. Lalu font size, ukuran. Defaultnya sih 14 ya, defaultnya. Jadi defaultnya adalah 14 ya. Nah, dia desimal, sebetulnya nggak ada titik 0 juga nggak apa-apa ya. Tapi perlu dipahamin nilainya adalah desimal ya, bisa pecahan ya. Jadi defaultnya sih 14. Jadi kalau kita setting 14, dia tidak ada perubahan ya, karena memang untuk ukuran teks di Flutter itu dia defaultnya memang 14 ya. Coba kita buat lebih tinggi, lebih besar lagi, 20 misalnya. Nah, seperti ini. Ini tulisannya membesar ya, membesar seperti ini. Nah, kita mau kasih warna misalnya tulisannya, jadi color. Nah, colors ya. Nah, di sini ada banyak warna ya, ada banyak warna. Jadi ada red ya, ada white dan apa ya? Dan kalau kita pilih misalnya kita pilih misalnya purple ya. Nanti ada purple saja, ada purple essence ya. Kalau kita pilih purple aja juga nanti bisa kita buat seperti ini. Ya, kita buat misalnya 100 ya. Jadi ada purple yang nilai ketebalannya ya. Nilai nilai intensitasnya, nilai ketebalan. Jadi semakin besar nilainya, kalau 100 ini dia purple-nya purple tipis ya. Bisa dilihat di sini. Kalau kita tambahin nilainya misalnya 800, nanti purple-nya semakin tua. Jadi nilainya kecil semakin muda, dan kalau nilai besar nanti semakin gelap.
Nah, bisa dicari referensinya color Flutter ya, bisa dicoba dilihat, ada penjelasannya ya. Kita coba yang lain. Ini mungkin ya, kita coba buka saja. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau 5, contohnya saja pink ya. Kalau kita buat dia pink ya. Pink. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan kan nanti pink ya teks kita ya. Nah, pink ini nanti bisa dibuat ketebalannya. Jadi pink yang normal itu adalah di sini pink 500 ya. Jadi bisa kita tuliskan pink saja ya. Kode RGB-nya ya seperti ini. RGB-nya ya. Jadi dia bisa mulai dari 50 sampai yang paling tebal 900 ya, pink itu ya. Kalau pink essence itu 100, 400, 700 ya. Tapi kalau pink saja 50, 100, 200, 300, 400 sampai yang paling tebal semakin gelap ya 900. Jadi kalau kita buat pink nilainya adalah 300, nah itu dia lembut warnanya, pinknya tidak tebal, tidak gelap ya. Tapi kalau kita buat dia di atas 500, nanti dia pinknya gelap. Nah, seperti ini ya. Bukan itu saja, sebetulnya ada juga warna itu intensitasnya, semakin transparansinya ya. Jadi tadi ketebalannya, lalu ini transparansinya. Jadi bisa kita tambah misalnya kayak seperti ini nih. Ini kan ada black 87, nantinya ada black 26. Ini sebetulnya semakin kecil dia semakin transparansi ya. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat dia ada yang seperti ini di dalam kurung ya. Juga nanti bisa kita lihat untuk warna ya, selain pakai style seperti itu, nanti bisa juga seperti ini. Black saja, kalau black 12 dia semakin transparansi ya. 26, 38, 45, 54, 87 seperti itu ya. Ya, kok color transparansi ya. Nanti bisa dicek saja di sini. Kita coba lihat. Nanti bisa dicari aja ya. Ada nih black ya, untuk black ya. Oke. Kalau blue ya seperti itu. Oke, jadi itu untuk memahami warna nanti bisa dilihat di website resminya ya, flutter.dev ya. Oke, itu mengenai warna. Jadi kita pilih warna pink tadi ya. Kita pilih pink yang ya pink saja ya. Pink nih. Jadi kalau kita lihat ini warna aslinya. Itu untuk warna. Background, latar belakangnya. Jadi bisa kita tambahkan latar belakang tulisan, background color, sama untuk pewarnaannya mengikuti yang aturan tadi ya. Misalnya saya pilih aja yellow. Nah, nanti yellow ini ada juga yellow 50 misalnya seperti itu. Ya semakin tipis. Yellow 100 ya. Yellow 200, yellow 300 ya. Yellow 400 ya, seperti itu ya. Yellow 600. Oke, kita coba yang 600. Nah, seperti ini ya. Dan antar tulisan ini sebetulnya bisa kita jauhkan, yaitu namanya tinggi ya, height ya, tinggi tulisan ya. Jadi defaultnya seperti itu ya, defaultnya. Jadi kalau kita misalnya kita buat ya height 1 misalnya, kita coba lihat. Nah, dia semakin rapat ya. Defaultnya sih 1,5 kalau nggak salah ya, defaultnya. Saya juga lupa.
Oh, bukan ya, bukan 1,5 ya. Nanti dicari aja ya Bapak defaultnya. Untuk tinggi ini ya. Untuk tinggi tulisan 1,2 mungkin 1,2 1,1 ya. Kalau kita buat dia 1,5 nanti, nah ini dia semakin menjauh ya. Kalau kita buat 2 ya, nanti dia semakin jauh. Tinggi tulisan ya, tinggi teks. Oke. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi bisa kita atur semakin ada renggang jarak ya. Kita buat aja 1,5. Oke, seperti ini ya. Jadi tidak terlalu jauh dan tidak terlalu mendekat ya. Sehingga kita bisa ngelihat background color ya yang terpisah ya. Kalau tadi kan masih menyatu ya. Berarti dia terlalu dempet ya. Oke, tadi font weight, font style, font size, head color, background color. Nah, ada decoration ya, ada decoration. Decoration itu nanti ada banyak. Ada text decoration underline. Ya, jadi kita bisa membuat garis bawah di tulisan ini ya. Jadi yang saya jelaskan di video tutorial ini sebetulnya sih bukan semua properties dari sebuah teks ya. Tapi properties yang biasa digunakan saja. Untuk lebih dalamnya nanti bisa dikunjungin aja webnya flutter.dev. Di situ banyak sekali menjelaskan teks ini nanti, widget teks ini nanti propertiesnya apa saja ya, nanti bisa dilihat di situ. Jadi yang saya jelaskan di video tutorial ini sebetulnya adalah properties yang biasa kita gunakan saja ya dalam mengembangkan aplikasi mobile menggunakan Flutter ya. Nah, oke, kita coba decoration ya. Decoration nanti yang pertama ada text decoration ya. Text decoration itu nanti ada underline ya. Jadi tulisan itu nanti ada efek, nah itu, nah ada garis bawahnya ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin saya matikan aja background color-nya ya supaya dia tampak ya. Nah, nih saya matikan aja. Nah, nanti bisa dilihat ya, di situ ada garis bawah ya, garis bawah, underline di setiap teksnya. Selain underline nanti bisa juga line through. Line through itu nanti garisnya di tengah-tengah tulisan ya. Jadi ada underline, ada line through ya. Line through itu bisa kita lihat. Nah nih, jadi garisnya di tengah ya, seperti tulisan yang dicoret seperti itu ya. Oke, ada juga overline, garisnya di atas ya, overline. Tuh ya. Oke, jadi kita sudah text decoration ya. Ada underline, ada line through. Nah, kita buat ya underline saja ya. Underline. Nah, garis ini bisa kita kasih warna ya. Misalnya decoration color-nya kita pilih dia warnanya hitam ya, biar kelihatan ya. Colors black. Ini black 26. Ini enggak terlalu hitam ya. Oh, bahkan enggak kelihatan kalau black 26 ya. Terlalu tipis ya. Oke, kita buat aja dia black saja mungkin. Nah, ini. Oke, bisa kita lihat ya ada garis hitam ya. Pinknya oke, black jadi kelihatan ya. Oke, lalu ketebalan garis itu juga bisa kita setting ya dengan cara decoration thickness ya. Decoration thickness. Jadi dia nilainya double juga, bisa pecah. Bisa bilang pecahan seperti ini ya. Kita buat 2 saja, kita coba. Ya, jadi bisa dibuat bisa ditulis pecahan desimal ya, double ya. Atau bilangan bulat juga bisa ditulis ya. Nah, ini.
dia semakin tebal ya. Jadi underline-nya semakin terlihat ya. Kalau tadi kan nggak terlalu terlihat. Oke, jadi semakin tebal untuk mengatur ketebalan underline-nya. Nah, underline-nya ini bisa kita atur juga. Misalnya kalau ini solid, default-nya solid. Kalau kita mau buat dia sedikit bergelombang itu wavy, lalu putus-putus nanti ada dash ya. Kita coba lihat saja ya. Oke, decoration style itu namanya ya. Nih. Text decoration. Nah, tuh. Jadi yang pertama dia ada wavy, bergelombang ya. Nah, kalau kita lihatin garisnya bergelombang seperti ini ya. Lalu pilihan yang selanjutnya nanti bisa juga titik-titik ya. Titik-titik, bisa juga nanti garis putus-putus ya. Garis double ya. Kita coba lihat saja ya. Nah, dash ya, ini garis putus-putus. Tuh bisa dilihat garis putus-putus. Defaultnya solid ya. Ada juga double. Nih kita coba lihat. Nah, double ya. Kalau mau titik-titik bisa juga dot tit. Kita lihat. Betul titik-titik ya. Oke, ada juga yang defaultnya adalah solid, garis tanpa putus-putus ya. Seperti ini. Ini defaultnya. Jadi ada wavy, ada dash, garis putus-putus, ada double, garis double, 2 buah garis ya. Ada dotted, titik-titik, ada solid yang defaultnya ya. Nah, bisa juga kita buat kayak di Photoshop itu ada efeknya, efek stroke ya. Tulisannya punya stroke-nya ya. Kita coba lihat saja ya. Jadi kita pakai seperti ini nih. Pakai foreground ya. Paint ini. Nah, nanti di sini ada titik-titik ya. Kita pakai style. Ya, style yang pertama adalah painting stroke. Nih. Kalau kita mau buat dia punya stroke dan di dalamnya tidak ada isi ya. Kita coba. Nah, yang menjadi kendala adalah dia tidak bisa digabungkan dengan color ya, dengan kita coba kasih. Ini ada color di sini ya. Kita coba matikan dulu ya color ini ya. Biasanya itu yang menjadi kendalanya. Nih. Karena dia tidak bisa digabungkan dengan color ini. Karena di sini di sini dia sudah ada color sendiri nantinya. Ya, seperti itu. Jadi ini color yang di tekstil kita matikan saja. Jadi kalau kita lihat tulisannya itu di dalamnya ada stroke saja, di dalamnya nggak ada ya. Jadi kalau kita buat dia besar ya, dia bisa dilihat ya. Font size 30 mungkin ya. Nah nih, there are many variants of passage of Lorem ipsum. Jadi ada stroke ya. Kalau kita coba color ya, kita coba color. Titik-titik color. Nah, makanya color di sini harus kita hapus ya, karena dia akan bentrok dengan color bawaan dari paint ini ya. Color misalnya black ya. S ya, black. Nah, nih.
Oke ya. Oke. Kalau dia kita buat bukan black apa misalnya ya? Red ya. Nah, ini red. Nah, nih ya. Warnanya red ya. Oke. Nah, stroke width ini bisa kita tebalin. Ya, jadi ini kayaknya terlalu tipis ya, jadi nggak terlalu terlihat tulisannya. Kita bisa tebalin ya. Stroke width. Misalnya saya buat nilainya 1, sama ini double juga nilainya ya, bisa pecahan ya. Nah, nih kan semakin terlihat tuh. Kalau saya buat 1,5, oke, semakin terlihat ya untuk stroke-nya ya. Oke. Jadi color, nah kita coba isi warnanya ya, dengan style. Jadi ada dalamnya juga warna, painting, fill ya, kita coba. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa diisi ya. Jadi kalau ada fill, ya kita tidak bisa ngelihat stroke-nya ya. Oke, dan kalau kita buang fill-nya, nanti kita bisa ngelihat stroke-nya ya, tulisan dengan efek stroke ya. Jadi kita buang saja ya. Kita matikan saja. Oke, kita coba lihat. Nah, nih. Jadi kita ngelihat tulisan dengan efek stroke, di dalamnya nanti kosong ya. Oke, nah jadi ada banyak sebetulnya properties untuk teks ya, atau widget lainnya. Jadi cukup nanti dikunjungi aja situsnya Flutter Dev ya. Nanti bisa di browsing di sini ya, docs ya, dokumen maksudnya. Nah, nanti bisa dicari ya. Ada video tutorial juga di YouTube ya. Jadi ada widget katalog misalnya, yang basic. Nah, ini teks ya. Nah, nanti teks itu nanti ada rich text, ada default text style, ada teks saja. Yang saya jelaskan hari ini di video tutorial ini adalah teks. Nanti kita coba lihat bagaimana rich text, bagaimana default text style ya. Oke, nanti bisa dilihat. Nah, di sini ya, nanti di sini ada penjelasannya, kayak tadi kita jelaskan tentang text line, overflow, style ya. Di sini nanti kalau kita pakai text rich, namanya juga rich, nanti dia formatnya lebih banyak ya, ada text span-nya di situ ya, dan ya itulah widget yang ada di Flutter ya. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi saya tadi menjelaskan tentang widget text ya, yang biasa digunakan, propertiesnya apa saja ya. Jadi sebetulnya ada banyak sekali properties di dalam widget text ini. Yang saya jelaskan ini hanya beberapa yang sering kita gunakan dalam pengembangan aplikasi ya. Nanti untuk lebih dalam bisa dieksplor lagi ke web resminya flutter.dev. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video tutorial Laravel yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.